Hari ini aku mau share beberapa hal sebagai lulusan IT yang ingin berbicara bahwa gak selamanya lulusan IT itu harus jadi programmer. Oke, jadi menurutku dari apa yang udah aku lalui, aku itu pernah juga berpikiran bahwa aku itu harus jadi programmer kalau aku kerja dengan ijazahku gitu. Kayak gak mungkin ada bidang lain gitu, aku gak pernah kepikiran. Karena di saat itu belum ada yang mengarahkanku, baik dari senior atau juga aku belum cari-cari sih apa aja lowongan pekerjaan yang berpotensi untuk anak IT. Apa itu? Oke, untuk yang pertama, sistem analis. Oke, sistem analis itu adalah seorang yang akan merancang sebuah perencanaan sistem sebelum akhirnya diimplementasi oleh programmer. Nah, untuk kalian yang udah pernah ngerjain skripsi atau TA ya, kan itu di akhir kita diminta untuk membuat suatu sistem, baik itu berbasis website atau berbasis Android atau iOS gitu, tapi kebanyakan website sih kalau yang waktu aku dulu kuliah ya. Jadi di situ kan kita akan mendeliver sebuah laporan skripsi dari bab 1 sampai bab 5 atau bab 1 sampai bab 4, beda-beda ya. Tapi kurang lebih dari bab 1 itu minta di awal bab 1 itu seperti pendahuluan, latar belakang, dan berikutnya itu menjelaskan tentang bab berikutnya itu landasan teori, bab berikutnya itu tentang perencanaan sistem. Bab 4 itu apa yang implementasi itu yang dilakukan oleh programmer, sedangkan bab 3 itu dilakukan oleh sistem analis, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita review kembali, bab 3 itu ngapain sih gitu kan ya. Bab 3 itu kan isinya tentang perencanaan sistem. Di perencanaan sistem ini, kita diminta untuk melakukan analisa terlebih dahulu. Biar lebih gampang itu, aku bakal bagi dua proses pengerjaannya. Yang pertama itu adalah sebelum sistem itu dirancang. Maka kita itu perlu tahu dulu sistem yang sedang berjalan saat ini sebelum ada implementasi itu bagaimana. Jadi kalian harus tahu betul bisa untuk menganalisa sebuah alur bisnis. Nah, itu adalah syarat pertama yang harus kalian punya untuk menjadi seorang sistem analis. Bagaimana cara menganalisanya? Kita itu bakal membuat suatu flow map sebagai bentuk visualisasi suatu analisa sistem yang sedang berjalan. Mungkin bisa pertama untuk buat narasinya dulu. Narasi dalam bentuk cerita maybe atau paragraf yang menceritakan sistem itu dari awal sampai akhir. Apa yang diinput dan apa yang di-outputkan. Contohnya, kita coba deh memahami analisa sistem yang berjalan dari kasus bisnis kos-kosan gitu ya. Kan kalau sekarang itu udah ada implementasinya itu dalam bentuk sistem informasi, itu namanya Mamikos gitu. Kita coba lihat dulu gimana sih proses alur bisnis untuk penyewaan kos tanpa melakukan aplikasi. Oke, yang pertama itu kan berarti calon penyewa kos survei. Dia bakal cari beberapa kos-kosan yang akan dijadikan opsi. Yang kedua, kalau dia sudah ketemu dengan opsi-opsi tersebut, dia bakal kunjungin ibu kosnya, mereview dari seluruh fasilitas kos. Yang ketiga, deal-dealan soal harga gitu ya. Lalu yang keempat, pindahan. 5, pelunasan. Nah, ini kan analisa sistemnya yang saat ini berjalan. Itu akan dibuatkan visualisasi desainnya itu dalam bentuk flow map. Jadi apa sih yang dimulai dari start sampai end? Kalian harus tahu simbol-simbol yang berhubungan dengan flow chart itu, flow map itu apa-apa aja. Di sana kita juga bakal tahu ada berapa sih aktor yang berperan di dalam merancang sistem tersebut. Lalu berikutnya kita masuk ke tahap kedua. Tadi kan yang pertama adalah analisa sistem yang berjalan. Yang kedua itu adalah perencanaan sistem yang ingin diajukan gitu. Jadi rancangan sistem yang hendak direncanakan. Jadi kalau di sini, kalau aku dulu pakainya UML. Jadi UML itu adalah visualisasi desain permodelan untuk memvisualisasikan rancangan sistem yang akan diajukan gitu. UML itu yang lumayan familiar sering digunakan itu ada 3. Yang pertama itu adalah use case. Use case itu kayak helikopter view-nya yang bakal bisa memantau
dalam satu diagram. Di sini aku ingin buat ada penyewa kos yang memberikan sewa kos, dan yang ketiga itu adalah super admin. Jadi di sini juga bakal ketahuan batasannya, apakah sistem ini mau kalian buat khusus untuk satu kos doang. Tapi kalau mami kos itu kan dia yang udah untuk mengaudit banyaknya penyewa-penyewa kos lagi gitu kan. Ini kita anggap untuk satu kos doang. Setelah use case itu biasanya sequence. Jadi proses dari masing-masing tindakan yang sudah dijelaskan di use case itu bakal dijelaskan jauh lebih rinci menggunakan seluruh elemen-elemen yang ada di sequence menjadi lebih jelas gitu. Sehingga kita itu tahu apa aja sih akses yang bisa dilakukan, apakah dia bisa melakukan penambahan, edit, hapus, atau update dari seluruh halaman dan seluruh aktor. Jadi sequence itu memang lumayan rumit ya. Lalu yang ketiga itu adalah activity diagram. Activity diagram itu juga hampir mirip dengan sequence, tapi activity itu dia bentuknya lebih mudah untuk dicerna kalau menurutku pribadi ya. Jadi ketika dulu aku tes untuk posisi ini, aku itu diberikan kayak soal narasi berbentuk cerita yang perlu aku analisa bagaimana sih proses bisnisnya. Lalu aku deliver dalam bentuk flowchart dulu sebagai visualisasi sistem yang saat ini sedang berjalan. Lalu yang kedua aku diminta memang selalu bentuk UML ya, dalam memvisualisasikan perencanaan sistem yang ingin aku ajukan berdasarkan keluhan yang ada di cerita tersebut. Dan untuk yang terakhir sebagai tambahan, tetap ada kemampuan kita setidaknya tahu susunan database. Terkadang sistem analis itu juga diminta untuk mendeliver susunan database yang akan dirancang. Jadi dari nama database-nya, lalu table-table yang dibutuhkan beserta namanya. Lalu yang ketiga itu masing-masing field yang akan dideklarasikan variabel-variabelnya. Lalu yang keempat adalah tipe data dari masing-masing field tersebut gitu. Kita itu juga diminta sebenarnya mengerti relasi database gitu, seperti one to many, many to many. Sampai di situ aja sih seorang sistem analis itu untuk tahap awal interview. Jadi memang lebih panjang sih proses pengerjaannya dibandingkan programmer. Kalau programmer itu kan biasanya dikasih waktu itu sambil dipantau ya ngerjainnya, sometimes kayak gitu, kayak ngerjain di HackerRank maybe. Tapi kalau sistem analis itu beneran dikasih waktu yang kayak 2 hari lebih gitu untuk ngerjainnya. Tapi ada juga yang kadang memantau kita sambil ngerjain, tapi itu jarang sih dari yang aku ikutin. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau memang kalian berminat, boleh kalian klik link di bawah karena aku ada share satu soal yang berhubungan dengan sistem analis yang pernah aku ikutin di perusahaan X tahun lalu. Oke, kalau kalian berminat untuk pelajarin, boleh silakan dipelajarin. Aku yakin kalian gak ngerasa begitu susah sih untuk mempelajari itu. Semangat ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau memang kalian tertarik, juga share ke teman-teman kalian. Jangan pelit ilmu. Oke. Dadah.